berasal dari Kota Riok, Jatim, Ponorogo ya. Ini sebuah kisah nyataku dan ini adalah pengalaman pribadiku ya teman-teman. Aku mau sedikit cerita untuk teman-teman. Jadi intinya kita hidup tuh perbanyakilah kita bersyukur, tawakal, dan tetaplah kita belajar hidup dengan penuh kesabaran dan ikhlas ya. Itu yang aku alami teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja ke ceritanya. Begini ceritanya teman-teman ya. Tahun 2008 saat itu usiaku 22 tahun ya. Dan aku mulai merintis usahaku ditemani anakku usia 1 tahun, 2008 sampai 2012. Oke teman-teman, meloncati dulu ya, mulai dari nikah saja ya. Aku menikah 2006, tepatnya tuh bulan 5 tanggal 25. Dan aku mempunyai anak 2007 bulan 3 tanggal 9 ya, 1 tahun punya anak ya. Oke teman-teman. Dan sebelum aku mempunyai usaha sendiri ya, ini meloncati teman-teman ya. Aku membantu mertua memasarkan rengginan merek Dirgoyo ya teman-teman ya. Nah, itu anakku dari usia 3 bulan sudah aku ajak bekerja kerasnya mencari uang bagaimana ya teman-teman ya. Karena aku masih ikut mertua ya saat itu tahun 2008 ya, 2008 ya. 2006 aku 2011 bikin rumah sendiri. Berarti aku masih ikut mertua ya, intinya aku membantu mertua. Jadi kita ikut mertua, kitanya juga makan ikut mertua, tidur ikut mertua, apa-apa masih ikut mertua ya, namanya kita masih belum punya rumah sendiri saat itu ya. Jadi setiap pagi hari-hariku tugasku membantu mertua. Pagi-pagi aku sudah bangun, sholat subuh, setelah itu aku menyapu-nyapu halaman rumah, seperti itu ya teman-teman ya. Yang utama menyapu halaman rumah itu pasti ya, karena kotor banget, banyak daun-daun mangga ya. Oke, ini ceritanya seperti itu teman-teman ya. Dan habis itu teman-teman, aku bantu mertua untuk mencetak rangginan. Dan dulu ceritanya mertuaku saat aku masih tunangan 2006, 2005 aku kenal mantan suami ya teman-teman, cinta lokasi. Aku tuh kerja di toko grosir Ndolopo, ART plus jadi sales. Itu aku masuk di toko grosir itu 2003, tepatnya hari Jumat tanggal 21 bulan berapa ya? Bulan 3 kalau nggak salah ya, bulan 3 2003. Nah, seperti itu. Dan 2005 aku sama mantan suami dipertemukan, cinta lokasi, akhirnya kita terus lamaran tunangan ya. Nah, karena aku belum jadi menantunya ibu mertua ya, karena ibu mertuaku tuh memproduksi rengginan, aku nyales di pasar toko-toko ya teman-teman ya. Jadi pengalaman luas dan kerjanya di lapangan, banyak kenalan lah intinya, banyak pelanggan ya. Nah, ini kesempatan emas banget aku untuk memasarkan produksi calon ibu mertua. Nah, karena aku di pasar Ndolopo itu banyak pelanggan yang aku kenali di toko-toko rumahan, grosir dan lain sebagainya ya teman-teman, karena sales aku ya. Jadi aku nyuruh suamiku, calon dia dulu tunanganku ya, tapi sekarang udah mantan 2021 bulan 1. Aku suruh bahwa itu rengginannya ibu mertua, karena ibu mertua itu bisa memproduksi, tidak bisa memasarkan. Pada akhirnya teman-teman, aku bawa, untuk contoh saja ya, aku pasarkan ke pasar-pasar. Saat itu pemakingannya pun belum rapi, plastiknya itu belum tebel ya, belum seperti saat ini ya. Udah pakai plastik yang peyat-peyat tuh loh teman-teman ya, otomatis cepet apa ya, sobek ya teman-teman ya, dan gak rapi gitu ya. Dan pada akhirnya aku coba tawar-tawarkan ke pelanggan-pelanggan aku sales itu ya, yang aku orderin, Bu ini ada rengginan merek Dirgoyo dan ini asli rengginan ketan Bu. Nah kalau ibu mau, ini banyak
rasa ya, ada rasa cinta, ada rasa terasi, gurih, bawang, manis, dan lain-lain sebagainya, warna-warni, cinta rasa ya teman-teman. Intinya seperti itulah, banyak aneka rasa. Nah, saat itu aku menawarkan yang rasa gurih, warna-warni sama polos kalau nggak salah ya. Nah, dan yang namanya Bukatinah Pasar Ndolopo itu baik hati orangnya ya. Itu benerin plastikku karena sudah peot-peot, sudah apa ya teman-teman ya, sudah sobek karena banyak dipegang-pegang orang ya, sering dipegang-pegang orang karena namanya menawarin, ya coba dilihat lah gitu ya. Dan itu sama namanya Bukatinah itu diganti rapi jadi cantik ya, aku masih ingat saat itu. Dan pada akhirnya ibu mertua pelanggannya jadi banyak teman-teman. Jadi produksinya semakin banyak ya, dan sekali setor itu kintalan, bukan dikit, satu mobil itu full ya, kardus jumbo itu full, tas satu tas isinya 10 bungkus, satu bungkusnya itu isinya setengah kilo, berarti 5 kilo satu tas itu ya. Nah, seperti itu ceritanya teman-teman ya, langsung saja ke ceritanya. Dan aku membantu mertua nyetak rangginan anakku usia 3 bulan tadi ya, karena kita bikinnya rangginan tuh di atas seperti meja ini, tapi bawahnya sini ada rodanya teman-teman ya, bawahnya sini ada rodanya 4 gitu, jadi bisa didorong, kalau jemur didorong, nggak usah angkat-angkat ya, didorong gitu. Nah, anakku teman-teman ya, aku tidurin di plesteran, ini kan apa ya, ini kan tempat untuk pencetakan tadi ya, atas ya ada rodanya bawah, terus anakku tidur di sini, di bawah sini, ibaratkan ini anakku ya teman-teman ya, aku tidurin menghadap kemana ya, aku menghadap ke selatan karena posisi apa tempat untuk pencetakannya seperti ini ya, karena ini didorong ke sana itu untuk penjemuran sananya ya, dan sininya tuh ada rumah khusus untuk pencetakan gitu. Dan anakku aku tidurin menghadap ke kepalanya ke mana teman-teman, ke selatan ya, dan aku di atasnya menyetak rengginan, anakku di bawahnya aku tidurin tikar. Nah, anakku masih usia 3 bulan, otomatis anakku masih terlentang ya teman-teman ya, masih tidur terentang gitu loh ya, melumah lah intinya, ngomongnya Jawa ya, tiduran lumah-lumah gitu. Nah, karena anakku semakin aktif ya teman-teman, semakin hari semakin aktif, anakku bisa tengkurap, tidur tengkurap, terus bisa merangkak-rangkak gitu ya, sampai seperti itu. Anakku tuh lepas dari tikar ya, karena ini mesteran teman-teman, mesteran ya, bukan keramik, mester yang apa, semen dikerasin, dihalusin dulu teman-teman ya. Dan otomatis di samping-sampingnya kan tanah ya teman-teman. Nah, karena aku asiknya menyetaki rangginan di atas ya, memproduksi rangginan, bantuin mertua nyetaknya, mertua cowok cewek sama nenek ya, saat itu 4 orang. Nah, anakku kan tidur di bawah ya, nggak taunya anakku tuh udah jalan merangkak-merangkak gitu teman-teman, lepas dari apa, tikar ya, kadang tuh makan tanah. Nah, saat ingat itu aku sedih teman-teman ya, makan tanah. Nah, begitu karena aku capek bolak-balikin anakku, ya udah aku benerin, ditikar, balik lagi, lepas dari tikar seperti itu, jadi aku kurang nyaman gitu ya. Jadi aku capek gitu. Otomatis aku taruh di itu, di kereta dorong, tapi yang model yang sepeda teman-teman ya. Terus anakku aku ikat selendang pinggangnya sampai selesai teman-teman. Kadang sampai jam 10 pagi, dari pagi itu. Nah, seperti itu teman-teman dulu perjuanganku demi menitipkan daging secuil, demi sesuap nasi ikut mertua saat itu. Tapi mertua semua keluarga itu baik, sabar banget ya teman-teman, tidak membeda-bedakan lah intinya. Jadi saat itu mantan suamiku masih kerja di pabrik badil plywood teman-teman ya, triplek loh. Terus mantan suamiku lama-kelamaan itu kena PHK, terus sering sakit, masuk rumah sakit, kena penyakit apa ya dulu, tipes, terus kena mesin juga, mesin pabrik itu, sampai tangannya melewah kayak kayak apa ya, singkong kaspe itu loh teman-teman, singkong yang kayak dikupas kulitnya sampai melangkap tuh, kelihatan dagingnya sampean ya, sampai dijahit ya, nggak tahu jahitan berapa banyak, sekarang bekasnya masih. Otomatis pemasukanku pun menipis ya teman-teman, dan aku nggak bisa bekerja, cuman ngikut mertua gitu loh ya. Jadi aku cuman dapat makan kenyang, dapat sabun cuci, dapat sabun mandi,
dapat pasta gigi, intinya nggak bisa memegang uang sepenuhnya seperti saat aku kerja, seperti mantan suami masih kerjanya belum PHK, belum sakit, seperti itu. Itulah suatu perjuangan yang luar biasa, gitu loh teman-teman ya. Dan pada akhirnya aku tuh memikir karena aku sudah mempunyai pengalaman soal bisnis berbisnis, dagang berdagang, jual beli, saat aku usia masih muda banget ya, aku kerja 2005 itu usia berapa ya teman-teman ya, masih las-lasan kayak 18-an gitu kali ya, 18, belum ada 19-an lah ya, sekitar 18-an apa 17 nggak tahu, pokoknya aku SMP itu nggak mau lanjut sekolah teman-teman. Jam 12 aku ambil ijazah kelulusan, jam 2 aku kerja ke Surabaya dengan gaji 125.000, aku bertahan 6 bulan, terus aku istirahat di mana ya, istirahat di rumah sebentar, aku ke Jakarta kurang lebih 9 bulan, aku sakit di sana pas banjir gede Jakarta 2002 ya. Terus akhirnya aku di rumah sekitaran 5 bulan kalau nggak salah ya. Terus aku kerja di Ndolopo grosir itu, nyales itu, sama kerjaan rumah tangga, sama nyales ya, sama grosir jualan di toko gitu. Terus ketemu sama mantan suami itu. Ya udah teman-teman, itu ceritanya seperti itu. Dan pada akhirnya teman-teman, anakku mulai usia 1 tahun, 7 bulan ya, 1 tahun, 7 bulan sudah bisa digendong dipekeh ya teman-teman ya. Digendong dipekeh dulu teman-teman. Aku juga bantuin ibu mertua selain memproduksi, mencetak, proses pemakingan ya teman-teman ya. Dan saat itu ibu mertua langsung apa ya teman-teman, sering mendapatkan undangan dari acara-acara basar, hari koperasi di Madiun seperti itu. Dan ibu mertua tuh langsung apa teman-teman, melejit omsetnya ya, kuintalan. Terus dapat apa ya, mesin pres dari pemerintah. Terus dapat izin resmi Depkes IPRT itu ya teman-teman ya. Dapat izin resmi dari pemerintah ya. Terus jadi pemasarannya itu semakin mudah. Grosir-grosir besar itu ambil kintalan. Grosir Pak Yanto, grosir Gantrong, pokoknya banyak lah ya. Intinya seperti itu, pasar-pasar Ndolopo, terus toko-toko rumahan, banyak lah yang datang di rumah. Terus kan aku dulu 2008 aku merintis usahaku, usiaku 22 tahun itu tadi loh teman-teman. Ditemani anakku keliling ya. Pagi aku keliling jam berapa tadi? Setengah 9 aku pergi, jam 12 kurang lebih sampai di rumah, sore setengah 2 pergi lagi. Udah, jangan membahas sampai ke situ dulu. Sekarang masih bahas di saat aku belum bikin rumah ikut mertua. Karena aku bantu ibu mertua, anakku aku gendong ya. Aku tuh sambil pegang nota, narik uang, setor rengginan, sambil gendong anakku ya, usia 7 bulan, anakku gendut banget dulu tuh ya, gendut. Intinya seperti itu, anakku gendut banget. Terus aku gendong karena anakku tuh nangis kalau tahu aku ambil rengginan, ikut mertua, ikut bapak mertua ya di luar di mobil kan, nunggu di mobil bapak mertua. Rengginannya kan full ya teman-teman, kintalan dalam mobil ya. Terus anakku tiap kali tahu aku keluar ke pasar ambil rengginan ya, ngambilin para pelanggan, itu nangis. Ya udah, pada akhirnya aku gendong pakai selendang, kadang pakai penggendong itu. Aku sambil gendong anakku yang kiri ya, yang pinggangku kiri, gendong anakku yang pundak kiri, sama bawa rengginan tuh tangan kiri kanan bawa rengginan, yang tangan kanan 10 bungkus, tangan kiri 10 bungkus. 10 bungkus itu sama artinya 5 kilo teman-teman. Ya lumayan agak berat ya teman-teman ya. Kan satu bungkus itu diisi 500 gram, setengah kilo. Jadi aku setiap bawa rengginan 10 kilo, 10 kilo, tas kiri tangan kiri kanan sambil gendong anak keliling ke pasar sambil nyerahin rengginan, terus apa teman-teman, intinya ngasih rengginan lah. Jadi rengginan yang dalam tas itu tadi aku keluarin semua, dikasihkan pelanggan, minta rasa apa itu sudah aku siapin dari mobil. Aku laporan sama bapak mertua, Pak, siapin ini rengginan yang rasa terasi, rasa manis, rasa gurih sekian kilo ya. Jadi aku tinggal ngangkut seperti itu ceritanya.
Dan aku sambil bikinkan nota tindes ya teman-teman ya. Jadi aku bikinkan nota namanya andai kan Mbak Narti ya, Mbak Narti dulu kenalan banyak ya. Mbak Narti, Bu siapa gitu. Aku tulis, aku catat, minta rangginan apa, kan setiap rangginan beda harganya ya teman-teman ya. Jadi andaikan rangginan rasa cinta, rasa gurih, warna-warni, rangginan gurih polos, rangginan apa itu teman-teman, rasa gula manis itu ya, rangginan cinta rasa ke hitam, seperti itu. Aku tulis harganya, aku kasih harga, aku total, Bu ini totalnya rangginan, ada yang bayar cash, ada yang utang, ada yang nyaur gowo, teman-teman. Nyaur gowo ki intinya bayar sambil ninggal barang lagi, seperti itu. Jadi aku sambil tarik uang yang dulu dan bikinkan nota yang orderan rengginan baru, seperti itu. Ada juga yang langsung bayar cash, ada yang hutang, seperti itu teman-teman. Jadi tasku itu ya isinya uang, aku bantuin ibu mertua, peganganku uang ya banyak-banyak teman-teman ya, dulu itu ceritanya gitu. Walaupun aku saat itu belum mulai merintis usahaku sendiri, jadi aku tuh pegang uangnya ibu mertua gitu loh ya. Jadi setiap itu tarik aku daftar, tadi siapa yang bayar, siapa yang hutang tuh ada rekapannya ya. Terus akhirnya teman-teman, anakku tiap kali itu ikut aku ya lumayan capek teman-teman ya. Usiaku masih berapa saat itu, sangat muda ya. Aku aja anakku usia 1 tahun, aku 22. Mungkin aku usia 21 tahunan kali ya teman-teman ya. Punya anak tuh ya. Soalnya anakku 1 tahun, aku sekitar umur 22 tahunan lah kurang lebih ya. Segitu teman-teman, aku sudah berjuang luar biasa ya. Dan pada akhirnya aku gendong anakku, gobios, panas, keringet, ya pokoknya capek lah teman-teman ya, seperti itu. Saat ikut mertua pokoknya semangatku luar biasa, itu sudah pengalaman luar biasa bagiku ya. Dan sampai selesai kintal-kintalan, satu mobil habis lunas tuntas. Terus nanti pulang biasanya beli bakso, beli es apa gitu dibawa pulang, kita makan bersama. Asik teman-teman, hari-hari dulu ya. Sebelum aku ke Taiwan tuh hari-hari itu bahagia, harmonis dengan keluarga, dengan mantan suami, dengan keluarga suami, dengan keluargaku sendiri. Pokoknya nggak ada masalah gitu loh ya. Terus hari-hari bahagia lah intinya seperti itu. Dan pada akhirnya teman-teman, anakku mulai usia 1 tahun, 2008 ya, aku tuh apa ya, mikir-mikir, aku sudah punya pengalaman ya, punya skill, punya bakat, punya karya, bisa berkarya gitu loh ya, berkarya. Ya udahlah aku manfaatin. Aku kan dulu saat jadi sales di pasar-pasar kan aku suka shopping baju. Aku tuh punya kenalan namanya Burus, rumahnya Dolopok Lepek. Nah, saat itu banyak banget yang minta baju, aku basa-basi aja teman-teman ya, coba-cobalah gitu, kayak order-order gitu loh, tangga-tanggaku siapa yang mau baju gitu, banyak yang order. Nah, ada satu yang order itu ngasih uang tantanku 50.000. Saat itu aku kritis, nggak punya uang teman-teman, mantan suamiku kan habis sakit, habis kena mesin, kena PHK ya, otomatis pemasukannya pun nggak ada gitu loh. Aku sampai melahirkan tuh nggak punya uang sama sekali, pernah loh teman-teman, yang biayai ibu mertua. Balikin kado ke adikku, adik angkat 150.000 ya, 2007 anakku usia 3 bulan, nggak punya uang. Karena aku nggak kerja, mantan suami kena PHK sakit, otomatis kan nggak punya uang ya. Dikasih ibu mertua 100, pamannya suamiku, mantan sekarang 50. Itu balikin kado teman-teman. Nangis nggak teman-teman? Biasanya goceh uang, pegangan uang, begitu nggak pegang uang tuh sedih. Terus pada akhirnya aku mempunyai pemikiran, ya udah aku mempunyai skill, mempunyai kenalan, aku ke pasar ya teman-teman. Itu anakku usia 1 tahun, 2008. Tanteku ngasih uang aku 50, DP-an uang baju. Tanteku tuh pengen baju setelan atas bawah celana, warnanya pink. Aku DP 50.000, namanya Burus itu. Burus intinya ngomong bahasa Indonesia saja ya teman-teman ya. Bahasanya aslinya bahasa Jawa ya, tapi bahasa Indonesia saja, takutnya ada yang nggak paham. Ya ini pengalaman banget teman-teman, ini kisah hidup nyataku ya. Kisah cerita hidup nyataku lah maksudnya.
Terus, "Bros, ini aku punya uang 50.000 dan ini ada tanteku pengen beli baju ini, berapa harganya?" Harganya 75.000 teman-teman saat itu. Udah aku DP 50.000 kurang 25.000 ya teman-teman ya. Terus aku tanya lagi, ada yang pesen kebaya. Saat itu ada tetangga, masih saudara ya, saudara lah belakang rumah tuh mau ijabat gitu teman-teman. Dan kakaknya beli baju juga untuk acara nikahnya DE ya. Udah aku ambilin di situ. Lah mulai disitulah aku mulai merintis. Dan pada akhirnya teman-teman, aku tuh diberi kepercayaan sama namanya Buros. Dari modal 50.000 NT, receh-ceh banget ya teman-teman ya. Itu DP-an uangnya tanteku, bukan uangku sendiri ya. Aku diberi kepercayaan dibawain pulang sesuai orderanku, bahkan lebih dari orderanku, dilebih ya. Sesuai permintaanku apa yang aku pilih. Itu 2 terobos coklat besar nilai jutaan rupiah, teman-teman. Karena aku orangnya benar-benar memegang amanah ya, kepercayaan aku pegang erat ya. Jadi aku jangan sesuai janjiku, 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur, tukar barang ya teman-teman. Jadi retur, andaikan barang itu nggak laku, aku retur, tukar yang baru gitu. Itu sampai benar-benar aku tuh bisa berdiri sendiri. Nah, mantan suamiku di saat itu mulai aktif kerja, kerjaannya mulai dipanggil lagi, dari pihak kanan mulai aktif kerja lagi. Mantan suamiku sudah nggak sakit lagi ya. Terus pada akhirnya aku yang dulunya sebelum menikah sempat mengalami kecelakaan sepeda motor malam suro tahun 2006 bulan 1. Malam habis kerja, kita kan cinta lokasi satu kerjaan ya. Habis kerja kita tuh seneng dulu tuh ya. Intinya pokoknya nggak ada namanya percekcokan lah, intinya kita seneng dengan hatinya kita masing-masing. Tapi awalnya dulu aku sudah punya cowok di Malaysia, teman sekolah sebelum kenal mantan suami, karena digoda mantan suami witing tresno jalaran kulino ya teman-teman, intinya ngomong Jawa ya. Itu akhirnya aku jadian sama mantan suami, dilamar terus menikah, itu ceritanya. Dan akhirnya aku mengalami kecelakaan, lumayan agak parah ya teman-teman. Tanganku kanan saja nggak bisa ditekuk. Itu aku dirawat di rumah mantan suami 1 minggu. Terus aku dipulangin, diantarin pulang maksudnya ke rumahnya ibuku. Itu satu mobil keluarganya mantan suami. Karena aku sudah tunangan teman-teman ya, sudah lamaran. Jadi aku dirawat di situ, keluargaku, saudara-saudaraku yang Ponorogo pada datang jenguk aku di situ. Dan posisi aku dalam keadaan sakit, mungkin kemungkinan besar kayak gagal otak ringan gitu ya teman-teman. Aku dulu muntah-muntah itu sampai 1 ember kayak orang mabuk di apa ya teman-teman, di bis itu loh teman-teman ya. Dan akhirnya aku dirongsenkan, dibawa ke rumah sakit ke Madiun. Tadinya tuh habis kecelakaan dibawa ke rumah sakit Ndolopo Badil teman-teman ya. Itu kejadian kecelakaan di dekatnya Masjid Besar Ndolopo. Dan 1 tahun yang lalu itu ada saudaraku juga kecelakaan di areal situ. Posisi dia itu masih bisa mendirikan mobil motor ya teman-teman ya. Itu suaminya mbak ponakanku meninggal teman-teman, di rumah sakit meninggal. Padahal itu saat kecelakaan masih bisa mendirikan motornya yang jatuh. Nah, terus surone genti aku malam surone. Suro depan, tahun kemarin lah, maksudnya bukan depan ya. Tahun kemarin itu saudaraku kecelakaan di situ, terus tahun berikutnya aku. Tapi alhamdulillah aku dalam keadaan selamat ya. Kemungkinan besar kalau mantan suamiku juga ikut pingsan, aku kan pingsan teman-teman ya. Aku pingsan, posisi itu mobil banyak, saling salip-salipan karena posisi hujan deras dan air itu di jalan raya itu bergelombang ya. Jadi jebong gitu loh teman-teman, banyak air. Nah, aku di tengah-tengahnya ratan karena ditabrak orang dari belakang sepeda motor. Saat ditabrak itu aku masih ingat. Jreng, sereng, jreng gitu, ingat teman-teman. Habis itu aku udah nggak ingat karena aku udah pingsan lah. Andai kan mantan suamiku juga ikut pingsan, tapi ya lumayan parah mantan suamiku dulu, tapi nggak pingsan teman-teman. Andai kan mantan suamiku ikut pingsan, aku pingsan, terus nggak ada yang menolong teman-teman, mungkin kita sudah tinggal nama saja kita berdua di
tengah jalan raya, posisi hujan deras, mobil motor salip-salipan karena malam suro pada ingin lihat keramaian teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya mantan suami itu nggak pingsan, bisa menyelamatkan aku, dibawa ke pinggir, minta bantuan pertolongan. Dan ada dokter terdekat, ternyata dokternya itu tutup saat itu kemana gitu loh teman, Kenduren apa kemana nggak tahu, pokoknya dokternya tutup ya. Langsung dibawa ke rumah sakit Badil. Kalau nggak salah aku sama yang nabrak itu dulu dikasih uang 100.000 terus cabut, nggak ikut aku ke rumah sakit yang nabrak itu, gitu ceritanya. Dan mantan suamiku saat itu ganti kerja di apa ya teman-teman ya, masih di pabrik Sampurna kayaknya ya saat itu, sales Sampurna kayaknya teman-teman masihan. Sebelum plywood loh ya, aku sebelum menikah lah ya, masih apa tunangan. Terus habis ke plywood tuh yang triplek tuh loh teman-teman, ke koperasi KSP itu. Saat aku bikin rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, aku masih jalankan usaha ya teman-teman ya. Itu mantan suamiku ditawari temennya kerja di KSP, belum ada kerja 1 tahun, udah kerugian ratusan juta. Pada akhirnya aku merintis usahaku dari nol, modal 50.000 rupiah, ngomong Taiwan, rupiah, modal kepercayaan aku pegang erat, 2 minggu sekali aku setor uang, tak ambil barang, setor uang ambil barang, sama menunggu gaji dari mantan suamiku. Saat itu mulai aktif kerja lagi, otomatis ada uang, lumayan juga gajinya dulu ya mantan suami. Dan jadi aku mempunyai pemasukan, dari laba-laba aku sisihkan, dan tambahan dari mantan suami, pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri. Dari awalnya cuma baju, aku bisa berdiri sendiri, aku menembusi tangan pertama, bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, dan jualan sembako di rumah lengkap, walaupun saat itu belum punya etalase, masih di buffet gitu teman-teman ya. Dan pada akhirnya lama-kelamaan aku bisa beli etalase sub 4, 2 meter kali 1,5 meter itu, tapi sekarang sudah dipakai ibu mertua untuk rengginan ya, seperti itu, untuk jualan rengginan. Dan pada akhirnya teman-teman aku bisa jadi penyetor, pengkredit, pengekes. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mulailah usaha itu dari nol ya. Karena usaha dimulai dari besar itu resikonya juga besar gitu. Dan akhirnya aku bisa memegang daerah Ponorogo itu ada 20 desa. Jadi dari daerahku ya, daerahku Ngampungan, ke timur ada Desa Baran, Keben, Klangi, Delo, Manding, Turi, Ngampel, Muneng, Sambeng, terus mana itu Tatung, Karangpatian, Sumberjo, Jalen, banyak teman-teman, ada 20 desa ya aku pegang itu. Sama selain itu daerah tempatnya suamiku. Luar biasa teman-teman perjuanganku dulu, sambil gendong anak, bayangkan naik motor, nggak punya SIM, sampai kemana-mana aku jalan raya besar aku tempuhi. Dan selingan, selain aku jualan sepatu, sandal, tas, itu aku bisa berdiri sendiri. Dari awalnya cuma modal kepercayaan 50.000 jadi jutaan, jadi puluhan juta, pada akhirnya aku bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya, bisa jadi penyetor, pengekes, pengkredit. Itu tadi aku tuh bisa apa ya teman-teman, jualan sembako juga, jualan sayur fresh hasil berkebun sendiri bapakku, kayak pete, jualan kacang panjang, terong, terus jualan apa lagi itu teman-teman, yang satunya bawang merah, bapakku tanam sendiri di sawah ya. Dan kalau stoknya kita sendiri udah habis, aku tuh kulaan di pertanian seperti itu, jualan kelapa sampai jualan botok wader itu teman-teman, ikan kecil-kecil itu wader ya. Itu tanteku kan suka menjaring ikan gitu loh ya, dapatnya banyak, ya udah dibotok gitu, aku bantu jual. Nanti pagi-pagi aku sebelum tugas usahaku sendiri ya, kan tugas usahaku 8:30 ya aku perginya teman-teman ya, pergi dari rumah. Jadi malam itu udah aku siapin di box kiri kanan tuh full dagangan, aneka baju, gamis, sandal, sepatu, tas, atasnya masih tumpuk-tumpuk. Itu bapakku yang bikinin apa ya, kayak
boxnya kan aku beli, terus dikasih kayak itu bambu teman-teman, biar enggak apa ya, enggak lembek gitu loh ya, biar keras gitu. Jadi boxnya di belakangnya itu, di jok belakang itu dikasih bambu, jadi ditali biar enggak melusur-melusur gitu, enggak lari-lari gitu ya, bapakku yang ngakalin. Terus aku malam-malam sudah siapin, aku catet, aku tadi bawa gamis, seri apa, warna apa, size apa, bawa ini, semuanya aku daftar, aku tulis. Nanti aku pulang kan, siangnya aku pulang, sambil gendong anakku aku ajak pulang, nanti aku nenenin, aku tidurin, aku kasih makan, udah kenyang ya nak. Intinya kadang yang ngasih makan ibuku, aku sibuk ngecek uangnya. Habis keliling pagi kan dapat uang, seneng dapat uang banyak, di dalam tas ada uangnya kruwel-kruwel teman-teman ya. Dan aku lihat catatan aku tadi bawa apa ya, aku cek tadi keluar berapa bajuku, keluar berapa tasku, tas halusan lah, baju halusan keluar berapa, yang jilbab, gamis keluar berapa, aku rekap. Oh, keluar sekian-sekiannya, diutang orang berapa, yang cash berapa, aku dapat laba berapa, gitu seneng teman-teman ya, hari-hariku tuh seneng. Dulu sebelum kena musibah ratusan juta rupiah, terus aku pergi ke Taiwan kerja ini, sebenarnya penghasilanku daripada aku kerja di Taiwan, kalau sama bosku nggak digaji rasa pabrik teman-teman, gaji normal Taiwan, banyak penghasilanku di rumah menjalankan usaha, karena bukan 1, 2, 3 usaha yang aku jalankan gitu ya, bukan khusus baju saja, sepatu, sandal, tas, baju, ada menu, ada sembako di rumah, sembako ibuku yang layani, lengkap. Di bupet saat belum beli etalase, setelah beli etalase tuh full. Kalau lebaran tuh ya, puasa itu full aneka jajan lebaran, full baju di dalam rumah ibuku, depan rumah depan. Ya udah seperti itu ceritanya teman-teman, perintisanku. Jadi sudah nggak kaget lagi di mana posisiku ya. Pahitnya kehidupan, ibaratkan aku kere sama sekali nggak punya uang, sudah aku alami. Setiap hari aku koceh uang pagi, sore, malam, aku sudah alami jalankan usaha sendiri. Jadi sudah nggak kaget lagi gitu loh ya. Jadi intinya hidup itu cukup bersyukur saja karena posisi bisa bergonta-ganti. Contohnya seperti aku sendiri teman-teman ya. Di saat aku diberi ujian yang seperti sebelum aku jalankan usaha kan, ibaratnya makan saja kadang susah ya, cuman tergantungan sama ibu mertua, sama suami saat aku masih anak-anak kecil. Dan begitu diberi apa ya teman-teman, ujian yang ekonomi yang luar biasa, ganti Allah memberi ujian sama mantan suamiku, kena musibah ratusan juta. Jadi posisi gonta-ganti teman-teman, kun fayakun saja, tiada yang tidak mungkin. Bila Allah berkehendak itu mudah bagaikan membalikkan telapak tangan kita. Jadi kita nggak boleh memandang seseorang itu cuma sebelah mata saja, dan kita tidak akan pernah tahu nasib seseorang itu ke depannya bagaimana, dan kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana nasib kita di hari esok dan bagaimana nasib keluarga saudara kita ya, seperti itu. Jadi intinya cukup bersyukurlah apa yang kita miliki itu indah, tanpa harus menyakiti hati orang lain, tanpa harus menghina, merendahkan, menjatuhkan dan lain sebagainya. Entah itu dari segi fisik atau materi ya, cukup kita syukuri saja dan motivasi yang positif thinking saja, tanpa harus menjatuhkan, merendahkan, menghina, menyakiti hati sesama, itu enggak. Ini pengalaman pribadiku. Kenapa? Alasanku. Setiap kali teman-teman lihat teman-teman banyak yang hujat-hujatan, yang bully-bulian, yang ajak saingan, entah itu dari materi atau dari fisik gitu teman-teman. Nggak perlulah seperti itu. Benar-benar ini pengalaman pribadiku yang aku ceritakan. Jadi udah aku alami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi kehidupan itu bagaikan roda yang berputar, posisi bisa bergonta-ganti. Jadi di saat kita posisi di atas, ingatlah di bawah. Di saat kita di bawah, ingatlah di atas ya. Itu ceritanya seperti itu. Karena aku ke Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah, aku ganti uang gara-gara para nasabah yang tidak bertanggung jawab. Intinya aku nggak makan buah nangkanya, kena purutnya, seperti itu. Nah, sebelum aku ke Taiwan, aku alhamdulillah bisa mewujudkan rumah impianku, lantai 1, lantai 2, rumah samping. Masih berdiri, masih beralaskan tanah, masih belum dilepa, belum pasang keramik, belum dikasih pintu ya. Saat itu aku ke Taiwan 2 tahun
setelah bangun rumah atau 2 tahun sebelum tertimpa musibah nominal bukan dikit ratusan juta rupiah. Pada akhirnya aku ke Taiwan, aku bangkit, walaupun sempat mau mengundurkan diri di PT aku sakit parah, sudah divonis dokter spesialis ya, ke dokter spesialis, maksudnya orang rumah mengirimin uang aku ya teman-teman ya untuk pemberobatan ke dokter spesialis, tapi alhamdulillah tidak sampai ke dokter spesialis, aku cukup ke Rumah Sakit Umum Jakarta. Penerbangan kurang 5 hari ya, itu aku sudah khawatir banget gimana nanti kalau aku nggak sembuh dan aku tidak masuk ke Taiwan sesuai janji dan nadarku teman-teman. Kalau aku masuk ke Taiwan teman-teman ya, benar-benar apa ya, aku manfaatkan waktuku yang sebaik mungkin ya, intinya tetap fokus tujuan, fokus impian, ingat tujuan, tidak ingin merubah nasib. Benar sampai sekarang ya aku nggak tahu namanya untuk liburan, cuti pribadi, maksudnya untuk mempunyai pemikiran untuk merubah pikiran gitu loh, nggak ada ya teman-teman seperti itu. Tapi pada akhirnya juga rumah tanggaku berantakan, hancur. Jadi intinya aku ke Taiwan demi berjuang mantan suami, kena musibah ratusan juta rupiah, biar rumahku nggak kesita. Itu ibu mertua rela menjual truknya, itu pun masih kurang, masih punya tanggungan di bank, di saudara-saudara yang kerja di Taiwan, Korea ya teman-teman ya. Pada akhirnya aku nekat untuk keluar negeri yang tanpa pakai biaya bisa potong gaji. Akhirnya aku keluar negeri, aku masuk ke luar negeri. Tadinya aku nggak tahu mau tujuan kemana, aku keluar negerinya itu diarahkan PR ku karena aku membayar hutang ditujukan ke Taiwan saja. Karena nggak ada libur-liburnya gitu loh teman-teman. Kalau ke Hong Kong kan setiap minggu harus libur, takutnya uangku nggak ngumpul, nggak bisa bayar hutang. Pada akhirnya aku masuk ke Taiwan tuh kurang lebih 3 bulan aku sudah diterbangkan, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013, dan aku masuk ke bosku saat ini yang aku tempati sekarang ini 2023 sekarang ya, bulan 1 tepatnya sekarang ini aku bikin video ini ceritakan kisah nyataku ini tanggal 11 bulan 1 2023, bulan berapa sekarang? Bulan hari apa? Hari Rabu ya, ini hari Rabu. Nah, itu teman-teman, aku tidak patah semangat. Setiap bulan aku bayarin hutang di bank, dan kontrak pertama itu potong gajinya 9 bulan. Nah, pada akhirnya aku bisa mewujudkan cita-citaku, menepati janjiku ke mantan suami. Kalau aku masuk ke Taiwan, aku janji beliin motor baru ya, aku beliin bener New Vision tahun 2014, Gunung Merapi apa Gunung Kelut meletus itu teman-teman ya. Terus itu harganya 28.800.000 kalau nggak salah ya, Ryan. Dan pada akhirnya itu aku di sini bisa menjalankan usahaku yang aku rintis di Indonesia dulu gitu ya, yang aku ceritakan ditemenin anakku tuh, kayak perabot rumah tangga, kayak produk-produk kecantikan, baju dan lain-lain sebagainya. Itu yang di Indonesia yang megang mantan suamiku bagian menerima barang ke pos, aku di sini di Taiwan bagian pengorderan, mengasih orderan ke mantan suami. Jadi teman-temanku ada yang bayar di Taiwan, ada yang bayar di Indonesia. Pada akhirnya seharusnya aku cuti pertama, kontrak pertama 2016 bulan 2 ya, aku cuti pertama. Itu seharusnya aku nggak mempunyai uang sama sekali karena potong gajinya saja 3 bulan, 9 bulan, dan uang untuk anakku, kebutuhan anakku untuk membayar utang bank, untuk nyicil-nyicil ya, itu pun masih kurang. Tapi aku kok bisa membelikan motor suamiku, mantan suamiku, karena aku menjalankan usahaku saat itu di sini ya. Dan modal kepercayaan juga sebagian halnya, terus karena aku pegang erat ya saat itu, akhirnya bisa berkembang. Dan aku di Taiwan menemukan uang saat itu berapa ya, 1000 NT aku bagi berdua. 1000 NT itu nggak ada 500.000 dulu ya, tahun 2015 380-an ribu kalau nggak salah ya, berarti satu orang kebagian 190.000. Itu ceritanya aku buat produksi peyek ya. Dan sampai aku tuh dulunya juga pernah dipinjemin uang bosku untuk ambil apa ya teman-teman, produknya Sinergi kalau nggak salah ya, banyak temanku yang order. Disitulah aku mendapatkan pundi-pundi uang ya. Jadi jalan rezeki itu pasti ada kalau kita itu nggak malas, selalu mau berdoa disertai berusaha. Pada akhirnya aku punya uang dan masuk tabungan di sini. Ini teman-teman, ini cerita kisah nyataku.
Dan ini adalah bosku yang ngajak aku buka mana tuh rekening pos sama ATM ya teman-teman ya. Nah ini bosku yang ngajak buka, aku diantarin saat antar periksa bosku ke dokter rumah sakit, kan ada pos, ada ATM di situ ya. Aku buka di situ. Saat itu aku nggak punya uang, cuma 200 NT saja, setara uang nggak ada 100.000. Dalam tempo 14 bulan aku disarankan bosku untuk menabung setiap bulannya 10.000 ya teman-teman ya. 10.000 NT itu kurang lebih saat tahun 2015 nggak ada 4 juta ya. Dan ya kurang lebih 4 jutaan gitu saja ya dibulatin. Itu bukan uang gaji teman-teman ya, uang aku jalankan usaha di Indonesia yang megang suamiku itu tadi loh teman-teman ya, kayak kirim-kirim produk kecantikan, kayak kirim apa teman-teman, baju-baju, terus jajan gitu ya, intinya seperti itulah. Terus pada teman-teman bayar di sini, dan di sini pun aku juga menjalankan itu tadi, kayak produksi peyek, apa teman-teman, menu-menu itu tadi loh teman-teman ya, menu Indonesia lah, kayak mie ayam, soto ayam, dan lain sebagainya. Itu 2017 dulu tuh aku diajak bangkit sama temanku, namanya Nduk Lis ya. 2015, maksudnya 2017 dia sudah pulang dari Taiwan. Itu aku cerita-cerita, Dok, aku dulu tuh di Indonesia mempunyai usaha gini-gini. Ya diajak bangkit aku, ya Mbak, ayo Mbak bangkit. Mbak, ayo Mbak coba bikin gorengan Mbak, kamu bawa ke rumah sakit kan gitu ya awalnya. Ya udah aku bikin bakwan, temenku tuh pertama-tama bikin klepon sama jatah wajik teman-teman. Nah lama kelamaan banyak yang request, Mbak bikin tuh loh mie ayam, soto ayam, ini ya. Nah mie ayam pertama dulu yang bikin temenku namanya Duk di situ. Dia bikin, tapi bikinnya mentahan, diadain mika, suruh rebus sendiri gitu loh teman-teman ya. Terus aku coba iseng-iseng, padahal aku nggak ada pengalaman masak saat itu, nggak ada pinter-pinternya masak ya. Aku iseng-iseng aja, aku bikin mie ayam, aku adain mangkok cantik gitu. Sudah matang, siap santap ya, ada kuahnya juga. Teman-teman pada, Mbak, aku pesen yang mie ayamnya yang tempatnya mangkok gitu. Terus yang sudah mateng, akhirnya temanku nggak bikin, aku yang bikin. Temanku bikin bakso ganti ya, sama gorengan, sama botok itu. Aku bikin yang soto ayam, nasi kuning, bikin urap-urap, bikin sambal goreng ati, tahu, seperti itu, semacam itu. Nah, omsetnya makin melejit, kita mendapatkan uang, teman-teman, gitu ceritanya dulu ya. Tapi sekarang aku lebih fokus ke kerjaanku, karena apa? Alhamdulillah aku sama bosku sudah digaji ART resmi, rasa gaji pabrik, dan selain itu ceperan dari bosku untuk anakku jutaan, puluhan juta nggak pelit, sama aku pun ya nggak hitungan. Jadi aku fokuskan untuk kerja ya. Jadi jangan terlalu capek-capek lah, intinya seperti itu. Dan pada akhirnya teman-teman, aku mempunyai uang, aku pulang ya, membawa uang ratusan juta ya. Itu tadi ceritanya ya, 2016. Karena aku setiap bulan menabung sama bosku 10.000 NT selama 14 bulan. Selain itu uang aku pegang sendiri untuk aku kembangkan, untuk apa? Kulaan, untuk dagang lagi gitu loh teman-teman, ceritanya seperti itu. Dan pulang aku membawa uang ratusan juta, bisa untuk finishing renovasi rumahku yang samping, yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan. Rumah lantai 1, lantai 2 rumah samping ya. Itu tadinya yang rumah samping itu ada pintu 3, kan rumahku menghadap ke utara ya. Jadi yang sebelah timur, sebelah kanan itu ada pintu 1. Tapi sebelah samping kanan itu ada pintu 1 untuk tembusan ke lantai 1 ya. Dan dari depan itu ada pintu 1, dan tengah ada jendelanya 1, 2, 3, gandeng pintu, kiri 3, kanan 3, 6 jendela berarti ya teman-teman ya. Terus gandeng pintu 1, pintu melengkung gitu, bentuk bandu melengkung gitu teman-teman ya. Itu terus yang sebelah kiri sendiri ada pintu 1, jadi pintunya tuh 3 gitu ya, rumah samping. Nah, aku pulang 2016 itu aku mempunyai uang ratusan juta rupiah, aku bawa pulang ya. Aku dibantuin temanku juga yang ngajak aku bangkit itu tadi loh, awalnya jualan klepon, temanku bikin klepon sama bikin wajik hijau, wajik ketan, aku bikin gorengan bakwan. Terus aku izin bosku saat itu goreng peyek itu sama bosku, tadinya nggak dijawab
boleh gitu ya teman-teman. Aku izin bos, aku pengen mau goreng peyek, itu uang nemu tadi loh teman-teman, 1000 ente aku bagi berdua, itu barokah teman-teman, jadi ratusan juta. Terus akhirnya katanya bosku, bentar Mini, bos pikir dulu, aku tuh belum pengalaman ya, 2015 di sini baru 2 tahunan ya, kurang lebih 2 tahunan, belum ada 2 tahun. Aku bos pikir dulu, ternyata sama bosku 1 bulan kemudian dipanggil aku, Mini katanya kamu mau goreng peyek Indonesia itu jadi enggak? Terus aku jawab, kalau bos boleh ngizinin gasnya ya aku mau coba goreng bos. Rencananya mau aku titipkan ke toko Indo Sahabat dulu, baru buka toko baru pikirku ya. Padahal aku nggak pinter masak saat itu teman-teman. Pertama bikin tuh hancur, kelembean, kekasinen dan lain sebagainya, tapi aku nggak patah semangat gitu. Terus akhirnya aku bisa bikin cantik, peminatnya juga banyak, sampai orang Taiwan tuh beli sampai 10 bungkus. Dan peyek itu tuh enggak 103 teman-teman, karena aku pakai plastik klip yang ukur 8 tuh besar ya. Dan bumbunya pun lebih mantap gitu loh, daun jeruknya saja sampai banyak, sampai kelihatan hijau gitu. Bumbunya terasa lah. Dan kering banget kayak roti kering gitu. Orang Taiwan seneng, katanya nggak berminyak gitu, enak. Pada akhirnya omsetku tuh bikin peyek itu 1 minggu tuh sampai 150 bungkus teman-teman. Aku 1 minggu produksi 3 kali. Jadi aku memanfaatkan waktu luangku di siang hari 2 jam istirahat aku buat goreng-goreng gitu. Nah seperti itu ceritanya teman-teman. Pada akhirnya aku mempunyai uang, aku pulang bisa untuk renovasi rumah, finishing jadi cantik, mulai dari yang tadi pintu yang sebelah kanan sebelah kanan tadinya pintu aku ganti jendela kecil model sekarang, dan yang pintu yang sebelah kanan ya aku ganti jendela, pintu sebelah kiri aku ganti, aku tutup, aku ganti hiasan batu alam kayak ada foto model kuda-kuda gitu, bagus teman-teman ya. Dan yang ruang tamu tadinya nggak ada jendela aku kasih 2, pintu-pintu semuanya tertutup, pintu tembus belakang, rumah samping belakang, rumah samping tembus ke rumah lantai 1 itu sudah tutup, berarti pintu 1, 2, 3, kamarnya ada 2 aku kasih pintu 1 baru ya. Terus jendela juga dikasih, berarti pintunya 1, 2, 3, 4, pintu 4, jendelanya 1, 2, 3, 6 itu yang depan sudah dikasih sebelum aku ke Taiwan, yang 6 depan. Yang depan 1, 2, 3, jendela 4, pintunya 1, 2, 3, pintu 4. Itu tertutup semua, pasang keramik, beli meja, kursi, almari, tempat tidur, bisa bahagiain keluarga. Luar biasa teman-teman ya. Yang aku suruh bantuin ngirim uangku yaitu temanku yang ngajak aku semangat, masih gadis saat itu dia ya. 2017 dia cabut dari Taiwan nikah. Itu orang Mas Pati ya, Mas Pati Magetan teman-teman. Itu uangnya aku pasrahin ke dia, uangku yang aku nabung dari bosku, aku tarik dari kantor pos itu seneng teman-teman, aku tebar di sofa bosku tuh banyak banget ya, ada uang 1000-an, ada 500-an, 200-an, 2000-an model baru, uang baru itu. Terus habis itu aku sembah sujud di lantai bosku, berterima kasih intinya ya. Andai kan aku gak bisa menjalankan seperti ini, aku pulang, gak berani pulang, cuma 2 bulan gaji sama 1 kali gaji Imlek kontrak pertama, karena potong gaji 9 bulan, bayarin hutang, dan aku nggak mungkin bisa membeliin motor mantan suamiku. Nah, berkat aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang dari sini, cukup aku rekap-rekap, kasih orderan ke mantan suami yang jalankan, teman-teman bayar di sini. Seperti itu. Uang aku pulangin, udah kumpul, seperti itu seterusnya. Dan pada akhirnya tabunganku menjadi 5 sampai saat ini. Dari awalnya tuh cuma 200 NT ya teman-teman, nggak ada 100.000, menjadi ratusan ribu NT rupiah, ratusan juta rupiah uang Indonesia, dan uangnya alhamdulillah sudah bisa untuk segalanya, untuk mewujudkan cita-cita, untuk membahagiakan keluarga, untuk anak. Pokoknya intinya semangat lah teman-teman ya, bersyukur lah. Itu ceritaku, kisah nyataku teman-teman. Jadi bukan cuma huak, bukan cuma ngomong tanpa bukti, benar-benar real kisah nyataku seperti ini. Jadi sudah nggak kaget lagi dimanapun posisiku. Jadi sudah aku alami semua gitu teman-teman. Jadi ibaratnya aku pegangan uang bukan cuma saat jadi TKW saja teman-teman ya, intinya seperti itu. Di Indonesia sudah pegangan uang pagi, sore, malam ya, menjalankan usaha sendiri, bahkan tidak pegangan uang sama sekali, ibaratnya kere sudah aku alami, goceh uang sudah aku alami, seperti itu adalah kisah nyataku.
Dan pada akhirnya aku pulang bawa uang, bisa mewujudkan cita-citaku, impianku. Aku balik lagi ke Taiwan 2017, nggak tahunya rumah tanggaku mulai goyah. Ya udah, di saat itulah aku menabung uangku, ada uang tabungan untuk persediaan nanti aku beli mobil gitu ya, dan ada uang untuk gade-gade sawah juga, ada uangku di Bos Gundolopo juga, saat itu 32 juta berapa gitu teman-teman. Sekarang masih ada 15 jutaan kayaknya ya. Di situ aku menabung juga gitu, pinjem ya udah ibaratnya nabung gitu. Dan di Pak Deku untuk gade sawah 33.500.000, sama saat itu pinjem untuk nikah anaknya 50 juta, itu dibalikin. Pada akhirnya uangku dibawa temanku anak Semarang tuh ya, Jawa Tengah, yang di Taiwan aku anggap adik, yang aku ceritakan namanya Trirat Aningsih ya. Suaminya dulu masih cowok ya, belum jadi suami saat dia belum pulang ke Indonesia cuti 2019 bulan 11 tanggal 15 dia cabut dari Taiwan. Tuh udah aku anggap adik, apa-apa larinya ke aku, uang lah, makanan lah, apa itu larinya ke aku. Karena aku suka kasihan sama orang, ya udah aku anggap adik, ya udah aku berusaha gitu loh ya. Dia kesusahan, aku bantu, bahkan sampai aku pernah bukain tabunganku ya, karena aku bikin tabungan 15 tabungan selain tabungan kotak amal ini. Pertama tabungan kedua orang tua, mertua. Nah, ini tabungan kotak amal untuk berbagi. Semenjak aku masuk di Taiwan 2013 aku bikin seperti ini. Dan ini dapat 2000 NT dari bosku. Tambahan bulan 11 aku masukin di sini ya. Kurang lebih 1 juta lebih lah ya untuk tabungan kotak amal. Dan selain untuk tabungan kotak amal ini teman-teman, untuk berbagi rutin ada satu temanku yang ikutan namanya Mbak Mukinem, orang Jawa Tengah Solo. Itu berbagi rutin, itu aku nggak ambil uang dari kotak amal, tapi ambil dari uang luar ya, seperti itu. Jadi untuk donasi masjid, untuk janda tua, duda tua, orang yang nggak bisa bekerja itu loh, maksudnya janda tua, duda tua yang sakit nggak bisa bekerja, itu aku utamakan seperti itu. Alhamdulillah berkat ada temanku Mbak Mukinem orang Solo Jawa Tengah ikutan berbagi di daerah lingkunganku, jadi donasinya makin tambah, aku bisa makin banyak bahagiakan sesama juga gitu loh. Aku lebih senang dan alhamdulillah bahagia dan terima kasih padamu ya Rob, dan terima kasih pada Mbak Mukinem temanku itu ikutan berbagi ke aku. Dan setiap itu mulai bulan 2 2022 Mbak Mukinem ikutan berbagi rutin di daerahku. Izin sendiri, aku nggak ngajak, nggak nyuruh teman-teman ya. Jadi aku tuh cuma sebisa dan semampuku saja bahagiain sesama, itu sudah jadi keinginanku, sudah jadi nadar dan janjiku. Aku menuruti kata hatiku gitu ya. Jadi ya semampu sebisaku saja gitu. Dan semenjak itulah, karena temanku ikutan ya, setiap kali berbagi aku suruh video, moto barangnya, uangnya sama tanteku teman-teman ya, karena aku menjalankan amanah bener gitu loh, untuk bukti gitu. Kalau aku pribadi dari 2013 tuh nggak usah dipoto-foto, nggak usah di video lah, kan punya aku sendiri gitu loh ya. Kalau ini kan ada temanku yang ikutan, yang berbagi rutin. Kalau yang untuk kotak amal ini biasanya aku bongkar 1 tahun sekali teman-teman ya, karena untuk dibagikan ke saudara-saudara juga gitu, orang-orang yang aku sayang, tentunya saudara, keluarga, selain sesama ya teman-teman ya. Jadi itu biasanya aku bongkar puasa 2 minggu seperti itu. Aku bikin 15 tabungan. Pertama tabungan kedua orang tua, tabungan mertua nenek dari mantan suami, terus tabunganku anakku, terus tabungan kotak amal ini yang keempat, kelima sampai ke-15 ada tulisan tempelan seperti ini, untuk apa, untuk siapa, itu luar biasa teman-teman. Walaupun aku banyak ujian, banyak cobaan ya teman-teman ya, tapi aku selalu mendekatkan kepada Allah ya. Intinya selalu berdoa disertai berusaha, pantang untuk menyerah. Rezekiku luar biasa seperti itu. Dan 2019 bulan 10 2019 bulan 10 tanggal 22 temanku bawa uangku 266 juta itu teman-teman ya. Itu uangku, uangnya temanku, uangnya tante. Tapi uangnya tante sudah aku ganti 38.500.000 pakai uang pribadiku. Dan sama temanku orang Jawa Tengah Jawa Tengah Mijen ya, Semarang itu tadi sudah dikasih 66 juta
sebelum cabut dari Taiwan 2019 itu dikasih. Sebelum cabut dari Taiwan aku minta dikasih 66 juta. Terus sudah jalur aman penanganan polisi, aku dibantu bosku, dibantu uang 35.000 NT setara uang Indonesia 17,5 juta itu untuk ngurusi ke Semarang, Jawa Tengah, Solo, Mijen ya teman-teman. Habis bilangin temanku yang ikut berbagi rutin Solo, ngomongnya Solo terus. Itu dibantu bosku dan alhamdulillah penanganan polisi jadi jalur aman, walaupun sekarang masih belum dikasih semua ya. Seperti itu. Jadi intinya dulu aku dari Indonesia ke Taiwan tuh kena musibah ratusan juta juga. Setelah di Taiwan juga temanku itu gara-gara temanku, uangku dibawa temanku ratusan juta juga. Yang sah uangku pribadi yang kurang sekarang ini saat ini kurang 200 juta kan. Itu yang uangku pribadi 150 juta. Itu mau buat beli mobil rencananya teman-teman ya. Dan yang 50 juta uangnya temanku orang Ngawi. Yang sudah aku kasih 66 juta itu tadi teman-teman ya. Kan uangnya sudah keluar itu tadi uangku aslinya yang 66 juta. Karena kurangnya tanggung jawab, uang yang keluarin aku, yang bawa aku ya udah uangku aku kasihkan ke dia dulu. Jadi sepecer 1 rupiah pun uangku pribadi belum keluar. Justru aku mau keluarin uang gitu. Untungnya bosku baik hati dibantu gitu loh, karena itu bukan kesalahanku juga sih ya, karena saat itu aku belum bisa mendownload aplikasi untuk pengiriman uang gitu ya saat itu. Jadi aku ditawarin sama temanku, ya udah nitip aku aja mbak. Ya udah aku titip. Saat itu aku mau kirim ke toko Indo tuh nggak bisa, toko Indo saat itu ya, otomatis ditawari temanku, terus kita tuh kirim barengan bersamaan bertiga, uangnya bertiga gitu ceritanya. Ternyata temanku ada niat gak baik lah, intinya seperti itu, dengan alasan ATM-nya katanya hilang. Tapi jalur aman teman-teman ya, aku sudah mendatangi tempatnya dia, sudah mendapatkan tanda tangan hitam di atas putih. Jadi kapan saja bisa ditindaklanjuti, bisa diurus gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi pesanku untuk teman-teman yang ada di perantauan, lebih hati-hatilah tentang uang ya, karena kita kerja di sini cari uang tuh sulit banget ya teman-teman. Jadi intinya sebaik apapun teman, saudara, kalau sudah berurusan tentang uang, jangan sampai melepaskan uang yang nominal besar ya. Kalau cuma 100.000, 200.000 sih nggak apa-apa. Kalau sampai kayak aku ratusan juta seperti ini ya, kita tuh nariknya juga sulit gitu ya. Jadi untuk pengalaman pribadiku seperti itu. Jadi teman-teman juga harus waspada ya. Dan bagi teman-teman ya, jangan seenaknya kita sama-sama kerja di luar negeri, jangan cuma mengandalkan temannya terus nggak punya uang pinjam ke temannya gitu ya, karena kita juga di sini tuh kerja berat merawat pasien gitu ya. Itu teman-teman ya, itu adalah pesan dari aku untuk semuanya ya. Intinya dimanapun kita berada, tetap jagalah sholat 5 waktu kita ya, itu penting. Karena perbaikilah sholat 5 waktu kita, insya Allah niscaya Allah juga akan memperbaiki tentang kehidupan kita. Real kisah nyataku ini teman-teman ya. Jadi intinya di setiap kesulitan Allah selalu memberi kemudahan, alhamdulillah. Seperti itu. Udah gitu saja, itu adalah cerita kisah nyataku. Jadi intinya aku kerja ke luar negeri karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah, melayang ganti hutang-hutangnya orang yang aku tidak makan. Walaupun pada akhirnya hutangnya lunas, rumah tanggaku kandas 2021 bulan 1, aku tetap semangat, tetap ikhlas, dan tetap sabar, berjuang semangat demi kedua orang tua, demi anak, masa depan anak yang utama. Dan begitu aku mulai bangkit lagi, aku bisa menabung. Ya itu tadi, uangku dibawa temanku ratusan juta rupiah, 266 juta, sudah dikasih 66 juta itu tadi. Jadi musibahku silih berganti, cobaanku, tapi aku tidak patah semangat, tetap semangat, selalu bersyukur. Aku jalani dengan ikhlas ya, karena Allah tuh menguji umatnya bukan di luar batas kemampuannya. Aku percaya dan yakin, asalkan kita itu tetap mau bertawakal ya teman-teman ya, selalu mau berdoa, disertai berusaha, insya Allah ada jalan keluarnya. Seperti itu, di setiap kesulitan Allah memberi kemudahan, benar, real, nyata. Alhamdulillah rezekiku lancar, walaupun aku yang uangku 200 juta belum keluar, rencana mau buat beli mobil jadi belum jadi. Walaupun aku tidak jadi belum bisa jadi beli mobil ya, andai kan beli bisa ya, tapi aku jangan bikin rumah dulu. Dan uang-uang yang digade-gade sawah-sawah itu kan ada 5 tempat ya teman-teman ya saat ini, itu buat beli sawah cash sudah bisa gitu loh. Untuk beli mobil juga bisa andai kan buat beli mobil, tapi kan
diutamakan yang penting dulu dan yang menghasilkan gitu loh ya, menurutku seperti itu. Jadi kayak bikin rumah lagi itu penting gitu, karena rumah pertama kan aku cerai dengan mantan suami, otomatis ya aku nggak nempati lah ya rumah lantai 1, lantai 2, rumah samping yang aku bangun sebelum ke Taiwan, 2 tahun sebelum ke Taiwan, atau 2 tahun sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang itu tadi. Intinya dari cerita aku jadi TKW gara-gara aku membayar hutang para nasabah yang tidak bertanggung jawab, ratusan juta rupiah melayang. Aku selain berkorban uang juga berkorban rumah tanggaku. Jadi kandas. Jadi ceritanya hutang lunas, rumah tangga kandas, berjuang demi orang lain, berkorban keluargaku. Seperti itu. Inilah kisah nyataku, teman-teman. Ini cerita kisah nyataku dari seorang TKW Taiwan berasal dari Kota Reok, Jatim, Ponorogo ya. Jadi seperti itu cerita kisah nyataku, bukan direkayasa, ini adalah cerita nyataku. Jadi buat pengalaman dan diambil hikmahnya untuk yang lainnya juga. Jadi intinya kita hidup penuhlah bersyukur. Boleh kalian menunjukkan hasil kalian, menunjukkan karya kalian. Intinya teman-teman, karena aku sukses ini aku ke Taiwan dan begini loh teman-teman, aku meraih kesuksesan, ceritakan nggak apa-apa ya, asalkan jangan menjatuhkan orang lain, jangan menghina, jangan menyakiti hati sesama ya. Bukan berarti kita itu pamer, bukan berarti kita itu sombong ya. Jadi kita menceritakan dari cerita kisah nyata kita, dari pengalaman kita, dari kesuksesan kita, berbagi ilmu itu, berbagi ilmu, pengalaman, dan itu pahala gitu ya. Tapi dengan cara jangan menjatuhkan, jangan menyakiti hati sesama, jangan merendahkan, jangan menghina gitu ya. Jadi orang itu akan termotivasi, orang itu yang tadinya nggak semangat jadi semangat, orang yang tidak sukses tadinya nggak sukses bisa jadi sukses. Kita bisa membangkitkan orang-orang yang seperti itu, pahala untuk kita ya. Kalau kita menunjukkan tapi dengan cara menghina, merendahkan, dan menyakitkan hati orang lain, itu kita dosa gitu teman-teman ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana pamer, mana riak, mana yang menjatuhkan orang dan lain sebagainya harus dicermati. Jadi kita selalulah berpikir yang positive thinking, karena kalau kita selalu bisa berpikir yang positive thinking, insya Allah yang akan terjadi pada diri kita yang positif-positif saja ya, seperti itu. Karena setiap orang itu mempunyai karakter, pengalaman, mempunyai kemampuan yang tidak sama, dan juga mempunyai sifat yang tidak sama ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang cara mengungkapkan kebahagiaan, cara mengungkapkan kesuksesan, cara mengungkapkan pengalaman itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita ambil sisi positifnya saja, seperti itu. Ya udah, ini cerita dari aku, ini adalah kisah nyataku, dan ini tadi jam istirahat aku sedikit berbagi cerita. Jadi intinya hidup itu suatu teman-teman ya, perjuangan, penuh pengorbanan. Jadi hidup itu tidak mudah, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja. Dan perjuangan di luar negeri juga tidak mudah, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, menahan rindu, menahan air mata, menahan kangen, menahan capek. Intinya jauh dengan keluarga itu nggak enak. Nggak ada orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang TKW, ingin bekerja jauh dengan keluarga, ingin terpisah dengan keluarga, apalagi status sudah bersuami, sudah beranak, itu nggak ada cita-cita ingin meninggalkan keluarganya, apalagi berjuang demi keluarga sampai seperti aku ini. Pada akhirnya rumah tangganya berantakan, itu sakitnya bukan main, sedihnya bukan main, nyeseknya bukan main, karena aku orangnya wanita yang semangat, tangguh, pekerja keras, bukan wanita cepat menyerah, bukan wanita cepat berkecil hati. Aku tetap semangat, aku kuat. Andaikan aku orangnya nggak kuat, mungkin aku sudah stres, sudah bunuh diri apa gimana gitu ya. Itu temanku yang menilai aku, yang namanya Mbak Mukinem, Jawa Tengah, Solo itu. Andaikan jadi aku, Dek, mungkin aku sudah stres, sudah gini. Nah, gini teman-teman, bayangin usiaku sangat muda ya, udah tertimpa musibah ratusan juta rupiah. Itu uang nggak aku makan, nggak keluarga makan, orang lain yang makan, aku bayar hutang. Rela ke Taiwan, usiaku 22 tahun, aku sudah merintis usaha. Ditemani anakku usia 1 tahun, panas-panasan, hujan-hujanan, di jalanan, diserambi orang, di cakruan, di rumah orang. Aku jeberi baju, sepatu, sandal, tas. Setiap aku bongkar di rumah satu dicakruk, itu semua diudalah, dibongkar. Aku lipeti lagi. Setiap hari seperti itu yang aku kerjakan.
Nah, sampai benar-benar aku bisa mencapai titik yang aku inginkan, pada akhirnya terjatuh ke titik nol lagi. Nah, kalau aku nggak kuat, apa nggak stres, apa aku nggak ngenes, apa aku nggak sakit ya. Itu sempat sakit juga dulu sebelum ke Taiwan ya. Kedengaran mantan suamiku kena musibah segitu banyak ya. Seusia aku bayangkan. Terus habis itu tertimpa musibah, ke Taiwan ganti. Ya, udah bisa bayar hutang, bisa ini, bisa itu. Rumah tanggaku 2017 mulai goyah. Gak stres apa kalau yang gak kuat, ya enggak. Terus habis itu 2017 aku udah mulai lumpuh, aku udah punya uang, udah untuk gade-gade sawah dan lain sebagainya, menyenangkan keluarga, bisa mempunyai tabungan. Rencana uang ini tadi untuk tabungan, untuk beli mobil, untuk modal, untuk membangun rumah lagi yang untuk memperbaiki lantai 1, lantai 2 yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan. Yang aku bangun itu saat aku menjalankan usaha. Tiba-tiba 2019 Allah berkehendak lain lagi. Uangku dibawa temanku 266 juta itu tadi. Tapi aku nggak patah semangat, aku tetap semangat. Aku tetap semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin aku suka berbagi, rezekiku luar biasa lagi didatangkan. Dan seharusnya jatuh tempo 2021 bulan 2 tanggal 9 uang yang di temanku 266 juta dikasih 66 juta kurang 200 ya. Ternyata belum jadi dikasih. Ya kan? Otomatis itu uang untuk persediaan aku beli mobil rencananya masih tunda dulu ya. Tapi rezekiku luar biasa. Aku langsung bisa mewujudkan rumah impianku yang kedua. 2020 bulan 10 tepatnya tanggal 8 hari Kamis. Lantai 1, lantai 2, sekarang masih down lantai 1, sudah finishing. Semangat untuk lantai 2. Nah, luar biasa kan perjuanganku, benar-benar dengan ikhlas, sabar, rezeki Allah mendatangkan yang tiada kita sangka, tiada kita kira. Jadi andaikan rumahku, biaya rumahku, kalau aku buat beli mobil itu udah dapat. Terus uangku yang di sawah-sawah yang untuk gade 5 tempat ya, ada yang 60 juta, ada yang 22 juta, sekian-sekian. Dah enggak usah aku sebutkan, nanti dikira kita blak-blak-blak yang enggak suka ya. Itu bisa untuk beli sawah cash kalau aku buat beli sawah. Tapi karena aku membantu saudara, daripada saudara-saudara pinjam uang di bank, nanti tiap bulan mikir bunga, mikir bayar, ya enggak. Kasihan juga, ya udah nggak apa-apa pakai uangku dulu. Dia ngasih sawah, kan aku juga nggak rugi gitu loh ya, nggak ada yang dirugikan. Dia balikin uangku utuh, sawah balik utuh. Aku juga mendapatkan penghasilan dari sawah. Daripada ya uang ditaruh di bank ya nggak secepat itu berkembang. Selain itu membantu saudara. Daripada saudara butuh uang utang di bank, jadi nanti bunganya ya banyak. Setiap bulan mikir bayaran, nanti telat dia mestinya kena denda, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu ceritanya teman-teman dalam kisah hidupku. Ya udah, seperti itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah sampai saat ini 2021 pada akhirnya rumah tanggaku nggak bisa bertahan, berujung cerai. Dan alhamdulillah rezekiku juga diperlancarkan, semakin semangat aku untuk berbagi sesama, semakin semangat aku untuk mendekatkan kepada Allah, yaitu selalu menjaga sholat 5 waktuku di Taiwan pun. Ya, dan kalau keluar ya alhamdulillah sama bosku nggak dimarahin aku berjilbab. Dan seperti ini baju-baju ini masih baru semua teman-teman, ini dari bos, nominal bukan ecek-ecek ya, harganya jutaan ya. Jadi bosku dibeliin ini, aku juga dibeliin, nggak usah diodel-odel teman-teman ya. Ini masih labelan teman-teman. Satu kaos ini berapa? Satu kaos ini teman-teman beliin sampai nih. Polo ini 4.282 juta 150 sekali beliin 2 nih. Putih sama biru. Polo teman-teman, asli polo. Nah, polo kan polo. Polo 2, satunya biru, dan dibeliin jaket ini 1 juta lebih, 2 juta lebih. Pokoknya bosku khusus bulan 1 ini beliin aku sama bosku ya, khusus aku sendiri ada 13 ribuan NT, setara uang Indonesia 6,5 juta. 2 celana ya, ini celananya ya, tumpah teman-teman, ini celananya sama dengan punyanya bos.
Nah, masih labelan, aku tuh nggak bohong teman-teman kalau ngomong real. Nah, ini celananya 2 kan, ini sama punyanya Bu Bos. Tuh, celananya 2, jaketnya 2, jaketnya ini satunya. Ini harga yang ini berapa nih? Kayaknya ini harga yang 2 juta kurang lebih ya, 3.600-an. Nih, 3.600 teman-teman. 3.600, sekitar 2 jutaan. Dan sama yang ini tadi. Yang tadi mana? Yang ini tadi. Gandengannya. Nih, 1 juta. Nah, seperti ini, kurang lebih ada 6,5 jutaan. Topinya di mana ini ada topi juga, dibeliin topi juga. Ini kalau aku sendiri pribadi beli dapat 5, bosku cuma dapat 1. Mahal bos beliin, kelasnya mall Sogo Hangken. Ya udah, ini kaosnya 2. Ini kaosnya. Kalau kaos polo udah bulan 10 kemarin ya, pas ulang tahun, ini kaosnya 2. Nih, sama punyanya bos, beda warna. Satunya mana teman-teman? Satunya ini. Nih. Sekali beliin 7 sama topi bosku. Dan ini polo pas ulang tahun beliin 2. Itu harganya yang tadi ini 4.200, 2.152, 4.300. Seperti ini teman-teman, nggak pelit bosku. Dan ini mamanya Bu Bos beliin aku, masih baru juga. Nih, 2 nggak tahu harganya. Sama dikasih uang 2.000 NT 1 juta. Ini masih dibeliin juga. Kesini lagi dibeliin apa teman-teman? Passing ini. Nih, passing itu apa ya? Rompi. Masih banyak di sini, ini masih label-labelan banyak ya. Udah nggak usah disebutin, capek aku, udah ladil ya, baru tak lipet. Ini masih baru semua, labelan jutaan harganya. Aku sama Bu Bos tuh disamain teman-teman, karena Bu Bos tuh seneng pakai sama dengan aku. Ya udah gitu aja ya, ini cerita kisah nyataku ya. Jadi aku tetap semangat, apapun yang terjadi pada diriku tidak pernah aku sesali, dan tetap sabar, ikhlas seperti itu. Dan apa cobaan yang Allah berikan kepadaku, aku terima dengan lapang dada, terima alhamdulillah aku masih diberi cobaan, rintangan, berarti Allah tuh tandanya masih sayang sama aku, memperhatiin aku. Karena apa? Karena Allah memberi ujian sama umatnya itu bukan di luar batas kemampuannya. Kalau kita nggak mampu, berarti kita nggak diberi ujian. Berarti kita diberi ujian cobaan, sering diberi ujian cobaan, jangan berkecil hati. Berarti Allah tuh sudah mengatakan bahwa kita itu mampu, bisa melewati cobaan itu. Kalau kita nggak mampu, Allah tidak akan memberi cobaan untuk kita. Seperti itu. Dah gitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Cerita kisah nyataku, ini real dari aku. Jadi kalau cuma dikatain orang tentang materi, tentang fisik dan lain sebagainya, intinya dibilangin orang apalah ya, direndahkan orang, dipandang sebelah mata saja, itu tidak akan aku balas yang sama gitu. Kalau aku membalas jahat yang sama artinya aku jahat seperti mereka yang jahatin aku gitu. Jadi cukup aku balas doa yang terbaik saja untuk mereka. Dan hinaan, rendahan, pandangan orang sebelah mata itu, entah itu dari segi fisik atau materi, itu aku jadikan motivasi yang positif thinking, dan aku buat semangatku untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses dan bisa bahagia. Seperti itu. Itulah aku teman-teman ya. Jadi pantang untuk balas dendam yang sama, dan dendam, pantang seperti itu, dan tetap jadi pemaaf ya. Karena ibaratkan dalam hidupku, direndahkan orang, dihina orang, dipandang sebelah mata orang, tidak akan tumbang, tidak akan menjadi sampah. Dan aku disanjung orang, tidak akan terbang, tidak akan menjadi rembulan. Seperti itu. Kira-kira dalam hidupku seperti itu. Jadi tenang dalam hidupku, damai dalam hidupku, ya udah, nggak usah ngurusi apa yang dikatakan orang ya. Jadi ibaratnya itu angin lalu, angin yang lewat gitu saja. Jadi nggak usah dimasukkan hati. Kalau kita terlalu menanggapi hal-hal yang seperti itu, kita nggak akan cepat maju, kita nggak akan cepat meraih kesuksesan. Karena apa? Dalam hati kita capek juga mikirin hal-hal yang tidak penting. Bagiku orang-orang yang mengatakan seperti itu hal yang tidak penting gitu loh ya. Karena kalau orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya, tidak ada waktunya untuk mengurusi urusan orang lain, tidak ada waktunya juga untuk ikut campur urusan orang lain. Sibuk dengan urusan pribadinya, keluarganya, dan fokus tujuannya gitu ya. Oke, gitu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Met istirahat ya bagi yang istirahat, dan met makarya alias bekerja bagi yang bekerja. Thank you semuanya, Bebe. Jangan lupa like, subscribe, dan share komen channel YouTube Sido Mulyo. Bebe.